Kita akan merenungkan bersama Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-muridnya bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara yang terkasih, perikop Markus bab 7 ayat 14 sampai 23 yang baru saja kita dengarkan dapat dipahami secara tepat jika dilihat dalam kesatuannya dengan perikop sebelumnya, yakni Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Pada bagian keseluruhan Markus bab 7 ayat 1 sampai 23 diperlihatkan pertentangan antara orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan Yesus. Orang-orang Farisi melawan ketetapan hukum Taurat. Mereka membuat hukum yang sifatnya subjektif demi kepentingan mereka sendiri. Hukum-hukum mereka gunakan guna mencela, menghukum, bahkan mengucilkan orang. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengecualikan perintah-perintah Allah untuk melegalkan dan melancarkan agenda mereka. Sedemikian subjektif, hal-hal yang lahiriah pun turut diatur dan disorot, semisal sikap saat makan dan minum. Oleh karena itu Yesus menegaskan, tidak ada sesuatu dari luar masuk ke dalam yang dapat membuat orang itu najis. Sebaliknya, yang keluar dari seseorang itulah yang membuat dia najis. Yesus tidak sedang memberikan anjuran, tidak masalah apa yang Anda makan atau minum. Semestinya manusia tidak boleh lepas kontrol sehingga jatuh pada konsumerisme dan hedonisme yang justru merusak citra Allah dalam dirinya. Yesus menentang legalisme sepihak yang dibuat oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia hendak menegaskan bahwa dosa yang keluar dari hatilah yang menajiskan orang. Sejatinya, hati manusia merupakan ruang perjumpaan dengan yang ilahi. Tetapi hati itu kerap tercela dosa oleh nafsu tidak teratur manusia. Seperti perbuatan cabul, mencuri, membunuh, berzina, menipu, memfitnah, keserakahan, tidak sopan, iri hati, sombong, dan susah diajar. Kiranya keadaan tercela oleh dosa ini secara langsung tertuju kepada ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi. Dalam usaha memurnikan hidup, bukan hal-hal lahiriah dan legalistis belaka yang mesti diperhatikan. Hal-hal rohanilah yang diutamakan. Sama halnya, bukan tangan yang perlu dicuci agar terlepas dari kenajisan, melainkan hatilah yang perlu disucikan agar tetap kudus. Berkali-kali dalam perjanjian lama, Allah meminta hati manusia sebagai persembahan sejati. Robeklah hatimu, bukan pakaianmu. Hati yang remuk redam oleh dosa adalah persembahan yang harum mewangi pada Allah. Ya, hari ini Allah kembali meminta hati kita berada dalam keadaan bersih dan kudus. Satu-satunya cara paling ampuh untuk menjaga hati kita tetap bersih dan kudus adalah dengan membiarkan diri kita berada di pusat kasih Allah. Yesus bersabda, "Tinggallah di dalam Aku." Kesatuan erat dan setia pada Yesus serta sabdanya satu-satunya jalan menggapai hidup yang bermartabat dengan hati yang bersih dan budi yang murni. Semakin erat hati kita bersatu dengan Yesus, semakin mampu kita melihat dan menilai segala peristiwa dengan kacamata Yesus sendiri. Hati yang telah disucikan oleh Yesus adalah kacamata murni yang menelanjangi dosa dan membawa pada kelimpahan kebijaksanaan ilahi. Tuhan memberkati.